pemaparan pengalaman yang biasa Pak. Ini kalau kita bicara voting, saya voting juga Belanda. Itu memang banyak kasus Pak. Yang menarik tadi Bapak sudah menyampaikan 2 poin ya. Untuk tanah sudah bersertifikat dan tanah belum bersertifikat. Itu kita highlight. Tanah bersertifikat sekarang ada kewajiban PPKP untuk tidak hanya melakukan kepastian, memeriksa kepastian data yuridis, tapi juga data fisik. Nah ini Pak, tadi saya menarik nih Pak, kalau kita bicara data fisik, kalau saya pengukuran, masih saya minta patok BPN Pak. Cuma masalahnya patok BPN itu suka hilang Pak. Berarti terus tidak lama terus hilang lagi gitu ya. Nah tadi Bapak bicara soal yang sekarang ini Permen 16, ada geotagging. Nah bedanya geotagging dengan yang lalu itu seperti apa Pak? Di foto langsung connect dengan koordinat di masuk data petanya BPN atau seperti apa Pak? Seperti Indonesia? Ya, jadi Bu, tadi ya berbicara patok dulu ya. Jadi patok itu dulu BPN menyiapkan patok BPN. Sekarang itu sudah tidak lagi. Itu. Jadi di BPN nggak boleh jualan patok. Karena BPN itu sekarang aja semua PNBP nggak ada uang cash di kantor BPN. Gitu kan? Apalagi patok. Kita jualan nggak boleh. Jadi patok itu silakan. Ada yang mau pakai beton, ada yang mau pakai besi, ada yang pakai kayu jati, silakan. Terserah dari pemilik tanah. Cuman ada syaratnya. 1 meter yang 20 cm-nya supaya nongol di atas. Nah, kalau hari ini dipatok, diukur, besok hilang, artinya apa? Itu kita harus hati-hati. Nah, akan berkaitan lagi dengan yang tadi saya sampaikan, karena tanahnya itu pemiliknya nggak di situ. Kalau pemiliknya di situ, ada yang ngurus kemudian kebun misalnya ditanami atau di apa. Pada saat ada orang memindahin patok itu pasti ketahuan. Siapa orang yang memindahkan patok? Gitu kan? Nah, beneran kan? Harusnya kita udah ada. Panitia notifikasi waktu. Ya. Kemudian itu juga misalnya nih geotagging ya koordinat dulu ya bisa kalau dengan sebutan aku gitu kan. Kemudian juga koordinasikan dengan BPN ini loh lokasi gitu kan. Nah kita bisa samakan dengan peta digital. Peta digital kita betul kalau kasih di situ, gitu kan. Pada saat kita ke lapangan, ya, memang secara koordinat kita bisa tahu koordinatnya, tapi kita tidak bisa baca koordinat kan dengan peta yang ada. Peta manual, nah mudah-mudahan teman-teman bisa baca peta manual. Oh lokasinya di situ, gitu kan? Karena di peta itu pasti ada tanda-tanda atau batas alam yang bisa jadi penunjuk. Ada jalan kan, ada sungai kan, misalnya ada tandanya, oh dekat sekolah, berapa bidang dari sekolah kan, dan berapa bidang dari dekat masjid kan, gitu. Nah, itu kita mencocokkan. Karena contohnya sekarang pada saat pengecekan, kita pengecekan secara elektronik yang belum valid, itu karena dulu pemetaan dulu pakai masih ya bukannya apa namanya itu bukan koordinat lagi, dulu pakai meteran biasa belum ada koordinatnya. Menyimpan peta yang waktu tahun 80-an ke sana juga asal simpan. Makanya tadi saya sampaikan mudah-mudahan dengan kita mengecek objek ke lapangan itu kita bisa memastikan objeknya. Seandainya nanti di peta masih dikatakan ada di situ. Dan saya turun langsung sendiri. Kemarin ada permohonan
yang secara plotting itu ada 3 sertifikat di situ. Karena saya ingin meyakinkan bahwa tidak overlap, saya turun. Saya cari itu. Saya cari sertifikat hak milik nomor sekian atas nama si A itu di mana lokasinya. Gitu. Ternyata tidak di situ. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya lihat data di saya yang saya baca di wilayah Bogor Timur 7 kecamatan itu kurang lebih 290.000 yang baru sertifikat dari 612 ribuan. 35.000 di antaranya dari 290 itu plottingnya belum pas. Nah, saya tahun ini sudah pernah ngobrol dengan teman-teman pengurus. Saya pengen ngejar yang 35.000 selesai nih di sampai Desember ini. Karena kalau udah plottingnya udah benar, baru saya mau menginjak kepada pendaftaran berikutnya. Walaupun saya terus terang saja tidak bisa menempuh pendaftaran yang sekarang. Tapi kalau bisa sih saya dengan teman-teman PPAT, saya sampaikan ke camat, kepada kepala desa, untuk mengurangi risiko itu, udah pendaftaran pertama kalinya ntar aja lewat PTSL. Gitu. Saya sekarang sedang memplottingkan 2 bulan ini. Alhamdulillah sih Bu Cynthia, yang kemarin kita obrolkan dari sekitar 35.000 yang belum terplottingkan itu sampai hari ini udah 10.000 lebih lah, gitu. Karena saya juga ngobrol dengan Bu Cynthia, udah deh teman-teman PPAT, daripada nanti harus supaya kita nggak plotting validasi, saya ngobrol ya. Saya bawa pasukan anak sekolah dari SMPN D1 ada 11 orang saya bawa ke sini untuk bantu itu khusus, dan saya jaga teman-teman saya di kantor menjahit. Karena kebetulan dulu saya ya tadi ibu nanya SSI saya itu apa, SSI saya itu dulu saya sarjana saya terapan waktu itu, terus saya sarjana dari Sekolah Tinggi Pertanahan Jogja. Ya, itu. Artinya sekarang kalau kita bicara data sana Pak, dengan UPG tadi, kalaupun misalnya tahu hilang kemudian nggak ada, itu dengan buka data peta itu akan muncul ya Pak. Jadi nggak perlu melakukan bolak-balik. Nah itu kalau sudah ada koordinat yang sekarang ada istilah di kita pengukuran bulan atau bayar batas. Jadi kalau batasnya tidak ada, kita bisa lakukan kayak gitu karena kita sudah punya koordinasi. Sudah buka koordinasi. Ya. Jadi harusnya lebih simpel. Iya. Oke, kemudian tadi Bapak sampaikan tentang letter C. Nah, ini yang banyak kejadian salinan letter C. Bapak menyatakan bahwa salinan letter C yang dikeluarkan oleh kita itu ada yang mengkhawatirkan. Benar ya sih, gitu kan? Nah, tapi untuk melihat Pak, untuk memastikan data tanah itu kan semua ada di desa Pak. Gitu ya. BPN belum bentuk dan tanah yang belum bersertifikat. Nah, untuk teman-teman PPAC Pak, bagaimana dan kemana untuk kita melacak Pak? Selain buku desa yang tadi Bapak sampaikan, keasliannya benar jelas gitu ya. Sekarang keasliannya benar jelas. Bahkan beberapa desa itu perubahannya sudah mencatatkan Pak. Nah, untuk teman-teman PPAC supaya tidak masalah dengan letter C Pak. Nah, kira-kira Pak, kira-kira seperti apa solusinya Pak? Oke, ini saya kajiannya. Kita buka PP 10 tahun 61, walaupun sudah diubah dengan PP 24 tahun 97. Jadi yang disebut bukti lama itu kiri waktu letter C yang terbit sebelum peraturan pemerintah tahun 61. Berarti letter C yang tahun 60 kan? Nah, kalau berbicara letter C tahun sebelum 60, saya kasih catatan yang begini.
Letter C tahun 60 berbicaranya luasan tidak ada meter, tapi hektar atau dekade. Tadi saya sampaikan, kalau yang dibuat salinan itu gagayaan pakai komputer di print, kepala desa kan di fotokopi sesuai dengan aslinya, atau salinan sesuai dengan aslinya. Ya kalau kita mau, ya bawa salinan itu ke desa yang mengeluarkan itu, ada aslinya yang sama seperti itu. Kalau yang saya yakin itu nggak ada aslinya seperti itu. Karena yang ada pun buku gede, gitu kan. Secara kasat mata yang paling gampang itu, apabila di situ tertulisnya meter persegi, itu udah jelas bukan asli. Karena letter C asli itu berbicara hektar atau dekade. Jadi kalau sekarang ada yang buat salinan C 173 meter, 256 meter, 111 meter, cari ke desanya kalau ya kita ceknya gimana? Kalau di desa nggak asli, tadi saya sampaikan buku cek desanya udah nggak ada, ya kita bawa salinan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Ya kita turunlah ke desanya. Mana dia nih? Buku ceknya hidupnya mana yang sama seperti ini? Gitu kan? Makanya saya mengajak ke teman-teman PPAT. Kalau boleh itu, nanti aja lah bikin akte jual beli itu setelah sertifikat. Saya nih, ini saya tadi, saya foto ini. Dan ada nama PPAT-nya di sini. AJB dibuat tahun 2017 dan AJB dibuat tahun 2020 di bidang yang sama. Untuk pembelinya sama. Untungnya pembelinya sama. Tapi contoh itu artinya teman-teman PPAT tidak bisa ngecek loh bidang tanah. Kenapa? Karena hilangnya AJB ini bukannya begini. Mungkin, gitu kan? Mungkin saya juga punya perkiraan, jangan-jangan ini akte yang pertamanya hilang. Mungkin. Tapi seandainya akte yang pertama hilang kan prosedurnya nggak betul. Terus, ini sebelum lupa saya, kemarin saya menemukan juga, tolong jangan sekali-kali membuat rempoi di akta sekarang ini, apalagi rempoi luas. Silakan. Saya menemukan betul ada hasil ukur 6.700, aktenya 4.400, disesuaikan sesuai dengan PPT. Katanya itu disuruh sama orang BPN. Kalau saya yang menyarankan, ya kalau ada orang BPN yang nyuruh nggak benar ya jangan mau. Orang PPAT kita yang bertanggung jawab. Luas di rempet. Hari ini itu kan belas swasta itu dibuat sendiri. Makanya kenapa dibacakan dan dijelaskan apabila di situ ada keliru ngetik atau apa, perbaikan di situ. Dan itu tidak berlaku untuk luas gitu kan. Kalau luasnya misalnya harusnya 129, ketiknya 192 mungkin salah ketik gitu kan. Tapi dibetulkan pada saat itu. Tapi kalau berbicaranya luas dari 4.000 jadi 6.000 sekian, itu bukan rempoi. Ini. Gitu. Oke, kembali ke buku C tadi, Pak. Kalau kita bicara buku C, misalnya dari Bapak sampaikan, tahun sebelum tahun 61 dengan penulisan hektar atau dekade. Kemudian sekarang ada salinan, dia salinan letter C dengan tulisan meter. Apakah kemudian persepsinya desa adalah dari yang tadinya luasnya sekian, tapi dijual sebagian Pak. Kemudian hasil pengukuran kan sudah meter Pak, sehingga mereka dari buku tanah buku C-nya tadi yang diterbitkan adalah sisanya.
bagaimana? Nah itu Bu. Jadi kalau misalnya memang di desanya ada, itu kita berbicaranya sejak awal. Sehingga muncullah riwayat. Dari awalnya nomor sekian, luas berapa, terjadi peralihan kapan, ke siapa, apakah muncul set jadi baru, gitu kan. Dari tahun 60 ke sekarang itu udah berapa tahun ya? 60 tahun. 60 kan sekarang 2020. 60 tahun. Mungkin 60 tahun itu ada cerita perjalanan suatu bidang tanah itu udah transaksi 6 sampai 10 kali bisa jadi. Gitu kan? Sepanjang datanya sesuai dengan strategi C dan desa tanggung jawab itu. Iya. Iya. Jadi ini Bu, saya itu di BPN banyak sertifikat yang digugat oleh LTC. Ya kebetulan yang punya LTC-nya LTC yang lama. Gitu. Akhirnya apa? Ya kalau di pembuktian bahwa ternyata kita dasar sertifikat itu kita pakai cek salinan cek yang tadi nggak ada aslinya, ya sertifikat bisa salah. Gitu. Makanya saya mengajak sekarang itu karena tadi di PP 18 bahwa bukti tanah milik anak, bukti lama itu 5 tahun setelah PP 18 itu dinyatakan tidak berlaku. Kalau saya sih menginginkannya dari sekarang juga sudah dinyatakan tidak berlaku. Kalau saya, konsekuensi logis hukumnya Pak dari tadi yang 5 tahun tidak berlaku, kemudian hanya dijadikan sebagai petunjuk. Itu konsekuensi hukumnya terhadap dokumen-dokumen. ya tadi disebutkan hak atas tanah milik anaknya tetap statusnya. Itu cuman buktinya salinan apa reterse itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Sama halnya dengan di PP 18 itu, kalau ada teman-teman PPAT yang masih ngurusin masalah gendong berpondi, itu sebetulnya gendong berpondi dari Kepres 3279 tidak ada setelah UPR itu. Itu banyak loh, teman-teman ya. Yang ada ahli warisnya si Pebble, Haberlah, ahli warisnya The Mayor lah, ahli warisnya siapa lah gitu kan. Yang apa tuh ya. Yang saya juga ingat waktu sholat. Jadi ini ya. Mohon izin nih, karena dibatasi waktu, saya kira kalau lihat dari wajah-wajahnya itu masih banyak yang masih penasaran. Kayaknya saya memancing itu apa yang terjadi di lapangan itu mungkin banyak yang ngomong, waduh gimana ini saya udah buat aktif seperti ini, waduh gimana nih harusnya, waduh gimana nih, gitu kan? Ini wajah-wajahnya masih banyak yang penasaran. Ya, saya dari kemarin sudah ngomong ke Bu Cynthia, tadi malam, Bu, saya besok ngomong apa? Gitu kan? Tolnya seperti apa? Nah, supaya saya pada saat saya hadir bertemu dengan teman-teman itu, paling tidak saya bisa, apalagi tadinya narasumber yang diundang banyak yang hadir, mudah-mudahan saya bisa sedikit aja memberikan, ya memuaskan panitia dan teman-teman, gitu kan. Banyaknya itu rasanya wajahnya wajah masih penasaran. Ya. Dan itu membuat supaya nanti teman-teman lebih banyak lagi silaturahmi dengan saya. Ya. Mohon maaf apabila Anda tidak puas, karena kata Bu Cynthia saya bukan humas, ya. Baik. Demikian ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Panitia boleh satu saya minta dari peserta untuk bertanya ke Pak Suratmi. Boleh ya? Kita sedikit 2 menit. Siap. Ada peserta yang bertanya kepada Pak Suratmi? Silakan. Satu ya, ya siap. Ini saya waktunya pendek sekali. Saya mewakili titipan-titipan. Terima kasih. Pak Suratmi, standby ya.
Siap, Pak Suratmi? Terima kasih. Ada pertanyaan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris. Contohnya, misalnya, ya ini kan surat edaran mungkin bisa disampaikan nanti, mungkin inti dari surat edarannya atau apa, mungkin jadi ada satu kejelasan juga di lapangan. Pertanyaannya misalnya, A meninggal di Jawa Timur, tetapi notaris yang membuat adalah notaris Jawa Barat. Apakah nanti pelaksanaan baik nama warisnya akta yang dibuat itu bisa dipakai? Itu satu. Yang kedua adalah mengenai PPJB. Juga ada satu kejelasan PPJB tadi disampaikan adalah PPJB lunas, tapi mungkin nanti ada edaran atau ada satu ketegasan. Jadi PPJB yang bagaimana? Dan juga mengenai sewa. Sebenarnya sewa itu adanya sewa tidak menutup kesempatan orang untuk mengalihkan, karena jual beli tidak memutuskan sewa, sehingga sewanya pun harus jelas sebenarnya. Jadi kalau untuk transaksi jual beli dan adanya sewa pun tidak apa-apa gitu. Nah, pada saat pelaksanaan pencatatannya itu pun harus jelas sewa yang bagaimana, nilai yang bagaimana, karena hal-hal teknis seperti ini juga harus jelas, jangan sampai juga membebani. Kadang-kadang yang bersangkutan juga keberatan, sertifikatnya dibawa-bawa, apalagi kondisi seperti ini, jangan sampai disalahgunakan gitu Pak. Nah, nanti pada saat pencabutannya juga teknisnya bagaimana gitu, apakah nanti pakai NJP lagi atau nanti bagaimana, itu saja. Terima kasih. Baik, dari siapa Bapak? Selamat malam. Samsudin, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Suratmi masih standby, Pak? Bisa membantu menjawab, Bapak? Oh, selamat. Oke, baik. Bapak bisa bantu, Pak? Pak Andi? Ini Pak Andi. Mau dibantu Pak Andi, saya tadi pamit sholat. Pak Suratmi. Yang pertanyaan. Satu aja Pak Suratmi. Itu minta bocoran surat edaran mengenai PPJB. Gitu Pak. Oh, lagi kami godok Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terbit edaran. Mungkin gini Pak, Jadi memperjelas tadi pertanyaan dari peserta Pak. Ini ya, tentang saya minum tadi. Tadi saya. Gini ya, coba saya sedikit Pak. Jadi gini ya, mengenai pencatatan PPJB itu sepanjang dimohonkan oleh yang berkepentingannya juga. Jadi kan kalau misalnya ada orangnya tidak mau sertifikatnya harus dibawa-bawa, harus dicatat seperti itu kan. Nah, memang dengan adanya di permen yang sekarang itu PPJB itu dicatat dan dibatasi, mungkin Pak Admin buat surat edaran dari pusat supaya ada keseragaman di seluruh itu. Termasuk tadi Pak Admin yang ditanyakan itu adalah bagaimana apabila membuat surat keterangan waris orang notaris Jawa Barat, gitu kan. Nah, kebetulan yang meninggalnya di Jawa Timur, misalnya gitu, yang beda provinsi gitu Pak Admin, gitu kan. Apakah bisa dipakai sebagai dasar pendaftaran gitu, balik nama warisnya? Baik Pak, yang pertama terkait dengan PPJB. Kemudian kalau di PPJB itu kan rumusan pasalnya kan kurang lebih berbeda seperti ini Pak. Atas kesepakatan para pihak atau pihak yang berkepentingan dapat, kan ada kata dapat itu Pak, dapat dimintakan percakapannya pada kantor Pak. Jadi nggak wajib kan. Kalau yang pengen saja. Yang kedua terkait dengan tadi surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris yang berbeda dengan letak objek waris itu bisa digunakan Pak. Jadi nanti kita mengacu pada undang-undang jabatan. Misalnya objek warisnya ada di Kabupaten Bogor. Misalnya objek warisnya ada di Jayapura, dia menghadap ke notaris Jayapura untuk meminta surat keterangan waris atau keterangan waris juga bisa nanti bisa dipakai.
artinya untuk akta keterangan waris itu tidak melekat terhadap wilayah kedudukan dari objek ya Pak. Jadi di mana kita sesuai dengan jabatan. Oke, sekarang Pak pertanyaannya Pak terkait dengan domisili dari pewaris Pak. Kan kadang-kadang pewaris tinggal di Bogor misalnya, tapi KTP-nya KTP Jakarta. Nah, untuk kalau kita bicara surat keterangan waris yang di bawah tangan, pernyataan waris yang di bawah tangan, kita bisa menggunakan kadang-kadang harus merujuk ke lokasi KTP. Jadi akan mengeluarkan adalah surat keterangan pernyataan waris yang dilalui oleh kita berdasarkan KTP. Nah, kalau akta keterangan warisnya seperti apa Pak? Apakah sesuai dengan KTP atau prinsipnya sama? Karena begini, KTP sekarang kan ada bisa juga ganti KTP-nya tapi ternyata malah ya kan. Kalau menggunakan asal unik yang menerbitkan daerah yang bisa dipakai, kan itu nanti akan menyulitkan karena Mas Dandi sudah menetap di Jogja, masa harus bisa keterangan ke Bandung. Jadi nanti notaris siapapun prinsipnya si klien itu atau si masyarakat itu menghadap ke notaris, yang datang ke masyarakat itu. Jadi prinsip nanti dikembalikan ke undang-undang jabatan sesuai dengan kewenangan yang ada di. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk kisi-kisi surat edaran ditunggu ya Pak. Oh siap. Justru kami dengan diskusi seperti ini untuk menambah pengayaan materi daripada surat edaran itu, karena agar tetap menjadi keseragaman praktek di seluruh Indonesia. Kita di teman-teman juga. Baik, siap. Mungkin karena waktunya sudah habis, Bapak izin saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk hadir dalam webinar hari ini, Bapak. Semoga. Terima kasih sama-sama Bu. Mohon maaf selama-lamanya. Maaf. Salam buat teman-teman yang ada di pasar muka maupun yang ada di Luring, Garing. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan bagi kami di kementerian sebagai bahan untuk pengayaan surat edaran pelaksanaan dari Permenas Dasar 2021. Baik, ini sebenarnya banyak sekali yang mau ditanyakan, tapi waktunya sangat-sangat terbatas, Bapak. Jadi mungkin nanti next bisa dilakukan diskusi lagi, gitu ya, lebih dalam, khusus hanya surat edaran ini ya. Baik, semoga sehat selalu, Bapak. Salam buat itu. Terima kasih banyak dari kami. Terima kasih. Begitu juga terima kasih atas waktunya. Semoga setelah ini bisa diskusi panjang terkait dengan banyak praktek. Baik, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.